karyawati yang terlibat selama proses baik pelayanan terhadap siswa-siswi, baik pelayanan kepada orang tua murid yang hadir juga. Kita banggakan melihat anak-anaknya bersama-sama berinteraksi dalam bentuk pembentukan jati diri, pembentukan karakter, sehingga menuju pada kemandirian di mana ditempatkan dan bisa mengimplementasikan bahwasanya ketika kita berada pada prinsip dasar kondisi pres mayor, kondisi pres normatif, maka kita bisa membaca, dan itulah kemandirian dalam pramuka itu sendiri. Para siswa, putra-putra terbaik daripada orang tuanya, kemudian diamanahkan untuk bisa melaksanakan proses pendidikan di sekolah ini dengan tujuan menjadi orang-orang yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi pada satu tingkat bermanfaat juga untuk di mana berada dalam melaksanakan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab yang dimanahkan oleh orang tuanya untuk bersekolah. Hari ini, malam ini, kita bersyukur atas nikmat Allah. Dulu rencananya ini ada diundur ya Bu Lilis, karena hujan tidak melulantakkan semangat. Untuk hari ini, malam ini tetap dilaksanakan acara ini dengan kondisi yang selama ini kita terbelenggu dengan COVID-19, terbelenggu dengan masalah kebencanaan pada tingkat global. Hari ini insya Allah Allah memberikan rahmat dan kurnia kepada kita bersama, karena apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk mengisi daripada mentalitas dan karakter daripada anak didik kita. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang positif, maka akan melahirkan generasi yang positif. Kalau kita berikan embrio negatif, akan melahirkan generasi yang negatif, yang merusak dan bisa menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita bersama berarti kita memberikan kontribusi pemikiran yang sehat, energi yang positif, sehingga dapat bermanfaat tidak hanya untuk sekolah ini, juga untuk lingkungan. Bahwasanya proses pendidikan itu tidak hanya di bangku pelajaran saja, di bangku meja belajar saja, tapi juga pembentuk karakter. Alam memberikan kontribusi bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Adanya perhatian-perhatian daripada segala ini tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang kearifan lokal dalam bentuk aktivitas kegiatan yang positif, sehingga segala sisi diisi oleh azas-azas manfaat. Barangkali itu semua tidak lepas daripada tingkat koordinasi, tingkat implementasi, dan tingkat evaluasi. Telah dilakukan oleh sekolah, telah dilakukan oleh ibu guru, telah dilakukan oleh para karyawan dan karyawati, telah dilakukan oleh seluruh orang tua. Semua kebijakan adalah kebijakan bersama. Hari ini kebijakan adalah dalam rangka api unggun. Kepada para siswa dan siswi, coba Anda ingat semua, coba Anda renungkan semua. Kenapa Anda bisa seperti ini? Apa yang telah diberikan oleh ayah, ibu, dan keluarga kita, sehingga kita bisa memakai baju coklat ini? Bagaimana mendapatkan baju ini? Bagaimana mendapatkan benda ilmu ini? Tidak ada prosesnya bin salabin. Prosesnya adalah butuh fase, butuh tingkatan, butuh bersama-sama untuk berusaha belajar. Nah, peran ini tolong direnungkan. Bagaimana kita berprestasi, bagaimana kita dapat mengemban ilmu yang didistribusikan oleh para guru, sehingga tidak sia-sia keberadaan kita selama berpendidikan, bisa mengumpulkan segala poin dan perintah yang positif, dan tidak menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat, hanya mempunyai ijazah tapi tidak memaknai bahwa ijazah itu adalah potensinya adalah sumber daya manusia. Pada suatu ketika adik-adik juga bisa duduk sebagai ibu-ibu ini,
akan menggantikan bapak-bapak kita, akan menggantikan ibu-ibu kita. Karena saya sampaikan dari awal, generasi atau orangnya masanya. Nah, masa suatu ketika kita tidak duduk di sini lagi, mungkin saja duduk di belakang ini. Tanamkanlah rasa memiliki dan tanamkanlah rasa tanggung jawab, karena orang tua kita telah berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan menjual sayur, dengan jadi guru harian, dengan jadi tukang. Kita disekolahkan di sini. Jangan sia-siakan kepercayaan, jangan sia-siakan tanggung jawab diberikan oleh orang tua kepada kita semua. Pendidikan itu memberikan karakter kepada kita semua. Memang darah menentukan bersama cara orang, tapi dengan adanya kesamaan melalui proses internal dan eksternal dari dalam dan dari luar, maka terbentuklah karakter yang positif. Maka oleh itu nantinya hal yang menyangkut dengan adanya perubahan-perubahan, adanya tata laksana kita disiplin dibentuk di pramuka ini. Hal-hal ini tentu berdasar kepada tingkat kemandirian daripada siswa itu. Kenapa? Kita akan hidup di alam, kita akan hidup di lingkungan, kita akan hidup di masyarakat. Maka harus diajarkan cara-cara, tata krama, proses-proses, serta bagaimana menempatkan bagaimana dalam bentuk kehidupan dan kearifan lokal. Untuk itu kepada adik-adik semua, kepada ibu majelis guru, kepada ibu kepala sekolah, kami sangat mendukung program-program yang hanya tidak co-kurikuler tapi ekstrakurikuler ini, pendidikan yang didasarkan kepada pembinaan mental, pembinaan karakter, pembinaan disiplin, karena itu didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014. Bahwasanya untuk sekolah dasar menengah diberikan aktivitas yang positif melalui kegiatan pramuka ini. Oleh sebab itu peran pemerintah, peran sekolah, peran masyarakat akan terpadu. Bagaimana konsekuensinya? Kenapa? Karena kita akan kembali kepada masyarakat. Sekian waktu kita belajar di sekolah, kembali kepada keluarga, kembali kepada lingkungan. Nah, proses ini akan saling terkait mempengaruhi daripada karakter tata kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tingkat nilai-nilai positif. Mari tingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya pengaruh yang merusak mentalitas generasi muda. Jangan dekati orang-orang yang nakal. Jauhilah lingkungan yang nakal, karena itu kita akan terpengaruh dengan hal-hal demikian. Karena itu pendidikanlah yang membatasi. Pisaunya adalah SDM kita. Oleh sebab itu terima kasih kepada kepala sekolah, terima kasih kepada majelis guru, terima kasih kepada kakak-kakak senior yang memimpin pramuka ini, sehingga hal-hal yang baru akan muncul, hal-hal yang tidak kita temui akan ditemui, hal-hal yang bisa membuat kita mengambil satu keputusan. Karena api unggun ini menentukan kerjasama, menentukan kebahagiaan kita, dan menerobos pada satu yang kita tuju. Terima kasih. Selamat melaksanakan api unggun. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.